pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup penuh di dalam segala kebaikan-Nya. Ada amin? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang luar biasa, pagi yang hebat, karena kami masih bisa bangun, kami masih memiliki nafas. Meskipun pandemi tetap ada, tetapi kasih-Mu, karunia-Mu tidak pernah jauh dari hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah piring hati kami, isi penuh dengan firman-Mu, isi penuh Bapa, jangan kurang, agar kami menjadi sehat di dalam iman kami. Kami terus bertumbuh dan kami memiliki pengalaman bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh siswa-siswi SKBB, bahkan siswa-siswi dari sekolah lain, beserta Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak, para kerabat dan sahabatku, rekan-rekan guru, semua keluarga besar SKBB. Khususnya, saya selalu bersuka cita ketika masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya kepada siapa saja yang rindu mendengarkannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah satu firman yang masih tetap ada di dalam tema yang sama, yaitu tentang pemeliharaan Tuhan. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini berjudul dengarkan dan lakukan. Dengarkan dan lakukan. Kita gak cukup hanya mendengarkan, karena kalau hanya mendengarkan saja, kamu tahu secara teori, ya. Anak-anak kalau di sekolah guru mengajar teori, ya, dikasih tahu caranya begini, caranya begitu. Tetapi kamu tidak akan bisa kalau hanya mendengarkan saja. Sebab itulah guru kasih soal. Soal-soal itu kamu harus kerjakan sesuai dengan apa? Dengan tadi apa yang sudah diajarkan oleh gurumu, yaitu teorinya. Ya. Nah, kalau kamu mengikuti teorinya, kamu mengikuti petunjuknya, maka kamu bisa menyelesaikan soal-soal, tugas-tugas yang diberikan. Nah, itu artinya mendengar dan melakukan. Mari kita akan baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1a. Ulangan pasal 28 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Hanya bagian A-nya saja ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, katanya, ya. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan apa? Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kita stop sampai di sini dulu. Dikatakan jika, ya, kalau ada
kata kalau, ada kata jika, berarti ada sesuatu yang akan terjadi bila itu dilakukan. Bila itu terjadi, bila yang pertama dilakukan, bila yang pertama terjadi, maka akan ada lanjutannya. Begitu ya, akan ada akibatnya. Katanya begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Jadi yang harus dilakukan pertama-tama adalah mendengarkan dulu. Mendengarkan suara Tuhan. Kemudian katanya dan melakukan dengan setia. Jadi gak bisa melakukan dulu baru dengerin. Oh ya saya tahu udah harus begini. Udah lakukan. Tanpa mendengar, menyimak dengan baik, dengan teliti petunjuk-petunjuknya. Jadi dengarkan ya, mendengarkan suara Tuhan. Jika engkau baik-baik. Kita pernah bahas beberapa hari yang lalu. Mendengarkan dengan baik-baik. Artinya dengan teliti. Lalu katanya lakukan dengan setia. Jangan bosan di pertengahan jalan. Apa yang harus didengarkan? Apa yang harus dilakukan? Segala perintahnya. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Artinya setiap hari Allah berfirman loh. Setiap hari Tuhan berfirman kepada kita. Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana saya bisa tahu firman Tuhan setiap hari? Dengan membaca firman Tuhan. Dengan membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab bukan hanya sekedar kamu selesai dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan kamu menghafalkannya. Tidak. Ya, membaca Alkitab itu artinya apa? Mendengarkan. Kenapa bisa begitu? Karena ada Roh Kudus yang memimpin ketika kita membaca dan Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Seperti apa yang tertulis. Firman Tuhan pernah kita ingat ya. Huruf itu mati tapi roh menghidupkannya. Jadi waktu kita baca ada Roh Kudus yang membuatnya hidup sehingga apa yang kita baca bukan lagi huruf tetapi menjadi perkataan yang hidup. Itulah sebabnya Tuhan katakan dengarkanlah dengan baik. Dengarkanlah dengan baik. Jadi anak-anak perhatikan ya, saya ulang sekali lagi. Waktu kamu membaca firman Tuhan, kamu hanya baca. Tetapi kamu harus meminta pimpinan Roh Kudus sehingga apa yang kamu baca menjadi perkataan Tuhan untuk kamu. Ya. Kalau mama tulis surat, misalnya mama sebelum kamu pulang sekolah, mama ada urusan harus pergi. Jadi mama tinggalkan pesan. Nah, nanti makan ya. Mama sudah masakin nih. Telur dadar kesukaan kamu. Dan sayur bayam kesukaan kamu. Begitu. Ya. Kamu baca tuh. Tapi waktu kamu baca, kamu tuh inget banget suara mama kamu. Ya. Jadi seolah-olah waktu kamu baca surat itu, kamu tuh rasanya seperti mama ngomong langsung. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, ada Roh Kudus yang membuat apa yang kamu baca menjadi perkataan Tuhan kepada kamu. Bukan lagi huruf yang mati, tetapi menjadi perkataan. Sebab itu dikatakan dengarkan. Tetapi gak cukup hanya mendengarkan. Dikatakan setelah kamu dengar, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan setia. Jangan hanya 1-2 kali. Tetapi terus dilakukan. Ya, sepanjang hidup kamu. Kita akan baca lagi di dalam ayat yang ke-12 bagian A dan bagian B. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Tuh, ya. Jika kamu begini, maka akan terjadi begini.
Apa yang terjadi ketika kamu mendengarkan dengan baik dan melakukan firman Tuhan dengan setia? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Apaan sih perbendaharaannya? Perbendaharaan itu kotak simpanan. Ya, simpanan, kotak harta, tempat simpanan harta, begitu ya. Jadi Tuhan akan membuka tempat simpanan hartanya yang melimpah katanya. Apa sih harta Tuhan yang melimpah? Yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Coba tuh, ya. Artinya begini, kalian tidak pernah dengarkan, wah langit udah gak akan turunin hujan lagi, udah habis airnya. Enggak, ya, gak pernah habis itu. Kapan aja dia bisa turun. Nah, dikatakan Tuhan akan membuka perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Jadi tanah itu ada waktunya memerlukan air. Supaya apa? Supaya apa yang kamu tabur bisa tumbuh. Artinya, kemarin kita sudah mendengar tentang tanah yang diberkati Tuhan. Di mana kamu berada, di mana kamu bekerja, di mana kamu belajar. Tuhan memberkatinya, ya, memberikan hujan. Apa buku kamu dikasih hujan sama Tuhan? Tidak. Hujan ini berarti apa? Berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati sehingga apa yang kamu pelajari, apa yang kamu kerjakan berhasil tepat pada waktunya. Mau dikatakan dan memberkati segala pekerjaan. Tuh, ya, bukan tempat di mana kamu ada, bukan hanya tempat di mana kamu belajar, tetapi apa yang kamu kerjakan juga diberkati. Terlalu banyak loh, ya, janji-janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan lagi, ketika kamu mendengarkan firman-Nya, kamu membaca firman-Nya, jangan hanya asal baca, tetapi minta Roh Kudus mengubah apa yang kamu baca menjadi perkataan yang hidup. Sehingga kamu mendengarkan, bukan membaca. Lalu kamu melakukan dengan setia. Maka di situ kamu akan menikmati, kamu akan melihat bagaimana berkat Tuhan turun pada waktunya, tepat pada waktunya, tidak pernah meleset. Berkat apa yang kamu perlukan? Damai sejahtera, berkat jasmani, makanan, pakaian, uang, atau kesembuhan. Dengarkan firman-Nya. Minta Roh Kudus berbicara kepadamu lewat firman yang kamu baca, lewat firman yang kamu dengar saat ini juga. Dan lakukan dengan setia, maka kesembuhan terjadi. Maka berkat Tuhan akan turun tepat pada waktunya. Engkau akan berhasil. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami minta ya Bapa, setiap kali kami membaca firman Tuhan, kami minta Roh-Mu berbicara kepada kami. Jika di dalam program Sarapan Sorga, kami boleh mendengar bagaimana firman Tuhan disampaikan. Tetapi terlebih lagi, Roh Kudus berbicaralah lewat firman yang kami dengar itu, hidupkan agar menjadi firman Tuhan yang kami dengar secara khusus untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu bahwa Engkau memberkati, Engkau melimpahi kami dengan perbendaharaan-Mu yang luar biasa, tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap apa yang anak-anak pelajari di sekolah, khususnya di SKBB. Hamba berdoa untuk setiap orang tua di dalam pekerjaan mereka. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak. Apa yang mereka pelajari tidak akan menjadi sia-sia.
ketika mereka mendengarkan guru menjelaskan dengan baik, ketika mereka melakukannya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan setia, ada berkat-Mu, mereka tidak akan mendapat nilai yang buruk. Demikian juga para orang tua. Tuhan, tangan mereka yang seolah-olah tidak dapat mengerjakan dengan banyak pekerjaan dengan baik, jauh dari sempurna, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya Tuhan, karena itulah janji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap engkau dan saya. Dengarkan firman-Nya, lakukan dengan setia. Segala janji-Nya digenapi. Sampai bertemu besok pagi.